Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, dan masih menjaga Islam kita. Siapa saja yang dijaga keimanannya oleh Allah SWT, insya Allah tidak akan masuk neraka, aman dari azab neraka. Siapa saja yang dijaga oleh Allah SWT dari ketakwaan, maka insya Allah dia selamat masuk surga. Jadi kalau iman aman dari neraka, kalau takwa selamat dari surga, selamat masuk surga. Dan siapa saja yang dijaga oleh Allah SWT keislamannya, insya Allah dia oleh Allah akan dibimbing di jalan yang baik, dibimbing di jalan yang benar, dibimbing di jalan yang lurus dalam menempuh surga yang dijanjikan olehnya dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di antara ujian yang Allah ujikan kepada manusia itu adalah ujian rasa takut. Manusia diuji oleh Allah dengan rasa takut. Apa yang harus kita takuti? Dan kenapa kita harus takut? Maka subuh pagi ini kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama, ada orang yang takut mati. Padahal mati yang harus ditakuti adalah mati membawa kekufuran dan dosa. Jadi takut mati saja tidak cukup. Kenapa kita takut mati? Karena kita takut kalau mati kita dalam keadaan kufur. Kita takut mati karena kita takut ketika kita mati dalam keadaan membawa dosa. Jadi ada dua bekal kematian yang tidak boleh dibawa oleh kita sebagai bukti bahwa kita itu takut mati. Yang pertama adalah bekal kekufuran, mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, bekal dosa, bekal maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Dan ini Allah ingatkan kepada kita lewat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu, sesungguhnya, man, siapa saja, ya'ti, yang datang menghadap Allah. Kita tidak mungkin menghadap Allah, bertemu dengan Allah tanpa melalui kematian. Jadi sesungguhnya siapa saja yang datang menghadap Allah, Rabbahu, sebagai Robnya, yang menciptakannya, yang menjaganya, yang mengaturnya, yang memeliharanya, yang mengurusnya, mujriman, dalam keadaan membawa dosa. Fa inna, maka sesungguhnya, lahu, baginya, jahannam, neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang akan dijadikan tempat yang paling buruk, tempat yang paling jelek untuk kembali. Kita yakin kita akan mati, dan mati sejatinya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita dikembalikan ke tempat kembali yang paling jelek,
yaitu jahanam, neraka jahanam. Di antaranya bagi orang yang mati membawa dosa. La yamutu fiha, kalau sudah masuk neraka jahanam tidak ada kematian, tidak ada kehidupan. Mati tidak, hidup tidak. Mati dihidupkan, hidup dimatikan, terus berulang-ulang. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bahkan ada tambahan abada, abadi, tanpa akhir, tanpa ujung, tanpa finish. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Kita takut mati membawa dosa karena diancam dengan neraka jahanam yang punya sifat la yamutu fiha wa la yahya. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Yusuf kan. Kemudian yang selanjutnya itu surat Toha ayat 74. Tapi kita jangan takut mati jika sudah siap bekal iman dan amal soleh. Jadi kalau iman kita sudah mantap, amal soleh kita sudah sempurna, jangan takut mati. Sebab ketika berbicara tentang keutamaan ayat kursi, tidak ada orang yang menghalangi masuk surga bagi orang yang membaca ayat kursi. Padahal cuma satu ayat ya, kecuali kematian. Jadi tidak mungkin masuk surga kalau tidak mati dulu. Jadi mati itu sesuatu yang dirindukan. Mati itu sesuatu yang tidak ditakutkan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah siap imannya, sudah siap amal solehnya. Jadi ada dua bekal yang jangan sampai dibawa mati. Pertama, bekal kekufuran. Yang kedua, bekal kemaksiatan atau dosa. Dan ada dua bekal yang wajib dibawa ketika kita mati. Yang pertama, bekal keimanan. Dan yang kedua adalah bekal amal soleh. Ini dijelaskan dalam ayat ke-75-nya dalam surat Toha. Waman, dan siapa saja ya'tihi, datang menghadap Allah, mukminan, dalam keadaan iman, sebagai orang yang beriman, qad amilas shalihat, dan dia sungguh benar-benar telah beramal soleh. Amal soleh itu amal yang dilandasi keimanan, amal yang dilandasi keikhlasan, amal yang dilandasi kesungguhan, dan amal yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta para ulama yang saleh. Itu baru amal saleh. Jadi siapa saja yang datang menghadap Allah dalam keadaan mukmin dan dia telah beramal soleh, benar-benar telah beramal soleh, faulaika, maka mereka itulah, kata Allah, lahum, untuk mereka ad-darajatul ula, tingkatan, derajat, kedudukan yang tinggi. Makanya ada jamaah kita namanya Pak Derajat. Itu doa dari Allah supaya di dunia diangkat derajatnya sebagai orang yang bertakwa, dan di akhirat diangkat derajatnya sebagai penghuni sorga. Bahkan ada sorga yang paling tinggi, ad-darajatul ula. Jadi derajatnya, tingkatannya itu paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada sorga itu. Apa? Dalam ayat ke-76-nya dijelaskan, Jannatu Aden, sorga Aden. Makanya di Kristen itu ada doktrin return to Eden. Manusia itu harus kembali ke sorga Aden.
Karena surga Aden itu tempatnya paling tinggi, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadis yang menyuruh kita minimal kita dapat surga Firdaus. Kuncinya ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 itu. Ya, ada orang yang oleh Allah tuh dikasih warisan yang sangat banyak. Siapa? Penghuni neraka, penghuni surga Firdaus. Ya. Ulaika humul warithun. Diawali dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung dengan keuntungan yang sangat banyak. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa? Ulaika humul warithun. Karena mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Nah, sedangkan surga yang paling tinggi namanya Jannatu Aden, surga Aden. Tajri, selalu mengalir. Min tahtiha, dari bawah surga itu, al-anhar, berbagai macam sungai. Bukan satu sungai, sungai air tawar, yang jernih, bersih, sehat. Kemudian sungai susu, sungai madu, dan sungai khamar. Tapi khamar bukan sembarang khamar. Khamar yang kalau diminum tidak bikin pusing kepala, tidak bikin mabuk dan lezat rasanya. Ya. Jadi kalau kita digoda dengan khamar di dunia, sabar. Sebab kita dijanjikan oleh Allah dengan khamar kelas tinggi. Ya. Kalau di dunia khamar yang paling mahal itu perasan anggur yang disimpan di sebuah tempat dengan waktu bisa ratusan tahun itu. Ya. Kira-kira bagaimana tuh daya mabuknya itu? Ya. Kira-kira enak nggak itu perasan anggur disimpan ratusan tahun baru diminum? Kira-kira rasanya kayak apa tuh? Ya. Bahkan mabuknya tuh luar biasa. Ini biasanya tradisi di Cina kan begitu ya. Sampai ada drunken master ya. Jadi juara mabuk dia. Pendekar mabuk ya. Itu Chen Long atau Jackie Chan. Jadi kalau lagi mabuk siapapun tidak bisa mengalahkan. Ya, kenapa? Karena gurunya juga begitu. Ya. Jadi ajaran maksiat dalam kaitannya dengan bela diri, itu bertarung dalam keadaan mabuk diwariskan kepada muridnya. Ya. Terus diwariskan lagi, ini warisan kemaksiatan. Kita nggak boleh. Ya. Yang harus kita tinggalkan itu sunnah hasanah. Ya. Jalan yang baik, jangan sunnah sayyi'ah, cara yang jelek. Ya. Kemudian khalidina fiha, para penghuni surga Aden itu kekal di dalamnya. Ya. Dalam surat Hud, kekalnya itu mada matis samawati wal ardh, seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain, bisa lebih lama daripada itu. Ya. Kita hidup di dunia seumur bumi pun kagak ya. Ya. Coba kalau dihitung, kita sudah generasi keberapa nih? Ya. Sejak Allah menciptakan Adam sampai sekarang itu sudah generasi keberapa? Karena kita khalifah. Ya. Jadi silih berganti kehadirannya di dunia. Ada yang hadir, ada yang lahir, ada yang mati, begitu aja. Lahir mati, tidak lahir hidup terus. Kecuali iblis itu. Sampai kiamat baru dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekalnya di surga Aden sama dengan kekalnya di neraka Jahanam. Ya. Jadi derajat yang paling rendah itu neraka Jahanam, namanya darokat. Ya. Sedangkan derajat yang paling tinggi itu namanya Jannatu Aden. Ya.
Air mengalir dari bawah sorga itu. Berarti sorga itu tinggi, ya. Sampai air itu mengalir dari bawah turun dari arsy, ya. Karena arsy itu adanya di atas air, ya. Jadi air yang paling banyak itu, air yang paling jernih, air yang paling bersih, air yang kualitas tinggi, itu air yang ada di bawah arsy. Karena arsyuhu 'alal ma', kata Allah. Arsy itu adanya di atas air, ya. Sama dengan surga, adanya di atas sungai, di bawah air yang ada di bawah arsy. Bayangkan, atas air, bawah air. Bagaimana ademnya surga, sejuknya surga. Sudah itu dapat naungan dari Allah SWT. Tempat-tempat yang teduh. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah tempatkan di tempat-tempat yang teduh dekat mata air. Lagi-lagi mata air itu sumber minuman yang lezat, menambah lezat, minuman yang diambil dari air sorga. Jadi minuman penghuni sorga itu ada dua. Pertama diambil dari sungai, yang kedua suplemennya dari mata air. Ya, ada kafuro, ada zanzabila, ya, ada salsabila. Nama mata air yang menghasilkan wedang jahe, wedang jahe. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi dengan wedang jahe. Di Indonesia namanya sekoteng, ya. Kalau orang Solo namanya apa? Ronde, ya. Ronde itu, ya. Nggak tahu di Sumatera ada nggak tuh wedang jahe, ya. Ya. Kalau penasaran di kelurahan ada tuh, ya. Mie Jawa ada wedang jahe, ya. Segar itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang yang sudah melakukan tazkiyah. Ya. Mensucikan dirinya dengan apa? Pertama, dengan taubat. Membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ya. Nanti kita akan banyak menemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah macam-macam dosa. Ya. Macam-macam kesalahan. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian apa? Toharoh, ya. Cara untuk tazkiyatun nafs supaya mendapatkan surga Aden itu pertama dengan taubat. Banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyaklah menyesal ketika melakukan dosa. Berusaha agar dosa yang sama itu tidak diulangi lagi. Tutup dengan amal soleh, ya. Itu cara tazkiyah yang benar. Tapi kalau dosanya kaitannya dengan manusia, datangi orang itu. Lakukan dua hal, istibra, minta dibersihkan, minta dibebaskan. Langsung datang kepada orangnya. Karena ada kaitannya dengan hak adami, ya. Hak yang berkaitan dengan manusia. Ya, kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Tidak boleh mengubah hak orang lain. Ya, tidak boleh mengganti hak orang lain, apalagi sebagai mengambil hak orang lain, merusak hak orang lain, menghilangkan hak orang lain. Nah, itu hak adami. Kita datangi orang itu, istibro, minta dibebaskan supaya jangan mati bawa dosa. Yang kedua, istihlal, minta dihalalkan. Datang ke orang itu, mohon maaf, ya. Ya. Saya sudah lama belum bisa bayar utang, baru punya sekarang, bayar. Itu istiqlal itu, ya. Gitu. Atau minta ditangguhkan. Nah, kalau orang yang beriman ada bersodako. Ya. Kalau ada orang kemudian ketika ditagih utang belum ada, kasih waktu. Tapi kalau belum ada terus, sodakohkan, ya, supaya
dosanya tidak dibawa mati. Demikian pula dengan toharoh, seperti wudhu, itu bukan untuk sholat saja, karena itu ritual, tapi ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ketika berwudhu, dosa tangan diampuni oleh Allah, dosa mulut, dosa hidung, dosa mata, dosa pikiran, dosa kaki, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya ada orang yang tinggal di depan rumahnya ada sungai yang mengalir deras, sungai yang sangat bersih, yang bening dan jernih. Dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Kata para sahabat, tentu bersih, suci, tidak ada noda, tidak ada kotoran. Demikian pula dengan orang Islam, minimal kan berwudu berapa kali itu? 5 kali kan minimal, belum yang beser dan boson itu banyak sekali wudunya itu, Mau tidur wudu itu, bangun tidur wudu, mau sholat perbaharui wudu, bahkan maaf, mau mengulangi campur dengan istri wudu juga, itu kan? Ada orang yang staminanya luar biasa, sampai campur dengan istri saja mindo itu. Nggak boleh tuh langsung campur lagi, disunahkan wudu dulu. Merasa digoda oleh setan, sampai emosinya naik, wudu kata Rasul. Sekali lagi, wudu itu tidak sebatas untuk sholat. Ada konteks-konteks lainnya. Di samping untuk tazkiyatun nafs, juga tadi, untuk apa? Untuk melindungi setan, untuk mengangkat derajat, sampai Bilal ditanya oleh Rasul, ya Bilal, apa yang menyebabkan terompahmu ada di sorga? Jadi Rasul pernah mendengar suara terompah Bilal. Nah, di antaranya tadi selalu menjaga wudhu. Bahkan kalau kita berwudhu dengan sempurna, padahal kita malas untuk melakukannya, maka Allah akan mencatat sebagai mamhat dan darajat. Mamhat itu kesalahannya dihapus oleh Allah. Darajat kedudukannya tinggi di sisi Allah. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu walaupun kurang suka untuk melakukannya. Sebab bisa jadi yang tidak kita suka itu adalah baik, sementara yang kita suka belum tentu baik. Rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, takut neraka. Ada orang yang takut neraka. Neraka itu isinya api dan asap. Bonusnya air panas dan makanan yang berduri. Tidak bikin kenyang, tidak bikin gemuk. Jadi jangan takut neraka. Kalau apa? Kalau amal kita tidak sia-sia. Amalnya dinilai oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa qalbin la yakhsha'u, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ngaji lama banget, gelarnya sampai S3 itu kalau kuliah, tapi ilmunya tidak diamalkan, amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya. Kemudian dijelaskan ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yasminu wa la yughni min ju'. Inilah sebab kenapa kita takut dengan neraka. Karena kita takut ibadah kita, amal soleh kita sia-sia, hampa nilai. Ya. Pernahkah datang kepadamu peristiwa yang bernama Al-Ghasyiyah? Ya, Al-Ghasyiyah. Waktu itu banyak wajah-wajah yang tertunduk. Karena amalnya yang dia dapatkan cuman capek doang, cuman lapar doang, haus doang, ngantuk doang. Tasla naran hamiyah, bukan mengantarkan ke sorga, tapi menyampaikan ke neraka. Neraka yang apinya, panasnya sangat panas sekali. Jadi api standar saja ya, yang ada di neraka panasnya 70 ya. Panasnya api yang ada di dunia. Bagaimana dengan naron hamiyah, neraka yang paling panas ya. Kalau bahasa Jawanya, kalau panasnya itu panas banget namanya apa? Apa? Maknyos ya. Itu panas banget. Tapi kalau dingin banget, maknyus kan gitu. Tapi bahasa Al-Quran luar biasa. Ya, jadi ada neraka yang panasnya panas luar biasa. Namanya naron hamiyah. Ya, tasla naron hamiyah. Ya. Tusqa min 'ainin aniyah. Kalau merasa haus, merasa dahaga, bagi orang yang amal ibadahnya sia-sia, oleh Allah akan dikasih minum. Minumnya air yang sangat panas ya. Kalau kita baca Al-Quran dan As-Sunnah, banyak sekali gambaran tentang panasnya air untuk diminum oleh penghuni neraka ya. Ada air minum ya, yang panasnya itu setara dengan besi mendidih. Ya. Kalau air mendidihnya berapa derajat? 100 derajat. Kalau api, besi berapa derajat itu mendidihnya? Jadi ada air yang mendidihnya itu setara dengan besi mendidih. Begitu mau diminum, ya, sebelum sampai ke mulut, wajahnya sudah terbakar. Yashwil wujuh ya. Dan itu orang yang dalam hidupnya salah memilih akidah ya. Salah memilih kepercayaan, salah memilih keyakinan. Dia lebih memilih kufur daripada memilih iman. Maka konsekuensinya ya, ketika dia minta tolong ya, diceburkan ke neraka, merasa haus dan dahaga, dikasih minum yang panasnya setara dengan besi mendidih. Sebelum sampai ke mulut, wajahnya sudah terbakar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Inilah neraka yang harus kita takutkan. Ya, kalau kita mati, ibadah kita, amal soleh kita sia-sia. Bahkan ada air neraka saking panasnya, ketika Allah membandingkan dengan air sorga, air tawar, air madu, air susu, air khamr, apakah sama katanya dengan air
yang kalau diminum usus terpotong-potong. Ya. Jadi kalau kita mau uji coba, eksperimen, datang ke pasar, beli usus ayam. Ya. Kita siram itu. Kalau ususnya belum terpotong-potong berarti belum panas itu. Nanti kalau usus sudah terpotong-potong baru minum. Ya. Itu latihan. Jadi jangan sombong dengan ancaman Allah yang bernama neraka. Ya. Bahkan di sini jelaskan, kita harus takut dengan neraka jika kita meragukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengkufurinya, ya, sampai mendustakannya, meragukannya saja, itu ancamannya neraka itu. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimithli wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Tapi kata Allah, fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Ya, kalau kamu tidak bisa membuat semisal Al-Quran, ya, jangankan satu juz, satu surat aja. Kalau nggak bisa, takut dengan yang namanya neraka. Kenapa? Karena kayu bakarnya itu manusia, alat untuk menyalakannya itu manusia. Ya, jadi manusia dibakar, ya, itulah neraka. Ditambah batu yang tidak pernah hancur. Kalau kita bakar kayu, hancur. Ya. Bakar besi, baja, hancur, leleh. Tapi bakar batu nggak pernah hancur. Dan itu kayu bakar api neraka yang disiapkan kata Allah, ya, waquduhan nas wal hijarah, ya, untuk menyalakannya itu manusia dan batu-batu, uiddat lil kafirin. Sudah Allah siapkan untuk orang yang kafir, baik kafir syak, ya, meragukan, atau kafir takzib, mendustakan. Ya. Karena ada kufur syak, ada kufur takzib. Kufur juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Batu-batu itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, batu-batu yang digunakan untuk menyalakan api neraka itu gedenya segede apa? Kata Rasul, ya, batu-batu yang dijadikan alat untuk menyalakan api neraka untuk menyiksa manusia itu adalah yang paling kecilnya itu sama dengan semua gunung yang ada di bumi ini. Jadi kalau gunung dikumpulkan itu segede apa tuh? Itu batu yang paling kecil di neraka. Itulah kenapa kita takut dengan neraka. Ya, karena kita khawatir amal dan ibadah kita sia-sia. Kita khawatir, ya, kita masih meragukan Al-Quran, apalagi sampai mendustakannya. Ya. Makanya muhasabah. Ya. Apakah kita sudah yakin dengan Al-Quran atau belum? Apakah kita masih ragu? Ya. Baca terus itu, baca terus. Ya. Jangan sampai berhenti membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu untuk meningkatkan keimanan. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jangankan membaca, dibacakan saja orang yang beriman tuh bisa menambah iman, apalagi membaca, apalagi memahaminya, mengkajinya, ya. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah saja, ya. Jadi takut itu biasa, tapi jangan sampai takut yang biasa itu mengalahkan takut yang luar biasa. Takut yang luar biasa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak hanya diperintahkan kepada orang Arab saja, tidak diperintahkan kepada orang Barat dan Timur saja.
Tidak diperintahkan kepada orang Indonesia saja, tapi diperintahkan juga kepada Bani Israel, yang sekarang disebut Yahudi karena turunan Yahuda, anaknya Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Ini ya. Jadi perintah Allah kepada Bani Israel yang suka kufur nikmat dan ingkar janji. Ya. Ini kebiasaan, akhlak, tabiat Bani Israel, ya, Zionis Yahudi yang ada sampai sekarang itu adalah, pertama, dia suka kufur nikmat. Sudah dikasih madu, ya, sudah dikasih daging yang sangat enak, yang bernama manna wasalwa, masih minta bawang putih, bawang merah, ya, itu. Padahal itu minuman dan makanan yang paling baik dan paling sehat. Tapi nggak pernah syukur nikmat. Ya. Kemudian yang kedua, ingkar janji. Ya. Ingkar janji. Ya. Apa kata Allah? Ya Bani Israel, wahai ya, anak cucu Israel, Nabi Yakub. Ya. Jadi Yahudi itu anak Nabi itu. Ya. Ya. Sementara kita anak kiai juga bukan ya. Saya anak pedagang itu. Ya. Jadi jangankan anak Habib, anak kiai, anak ajengan, ada anak Nabi itu ya, yang luar biasa tuh kurang ajarnya, luar biasa jahatnya, sampai dikatakan Zionis. Ya. Namanya Bani Israel, tapi tidak semuanya. Nabi Yusuf juga Bani Israel, Benyamin juga Bani Israel, anak Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ini namanya Yahuda. Ya. Udhkuru nikmati, hendaklah kalian ingat nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang sudah aku berikan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakan, tepati janjiku. Ufi bi ahdikum, pasti aku akan sempurnakan ya janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Ya. Ada rohib, ya, itu murhib. Ya. Murhib itu teroris, ya, ya, teroris. Ya. Jadi teroris yang sebenarnya itu Allah. Ya. Kalau kita takut sama teroris, ya, maka teroris, ya, king of the teroris itu adalah Allah. Wa iyaya farhabun. Ya. Dan hendaklah kalian hanya takut kepadaku saja. Ya. Bentuk terorisme dari Allah itu adalah neraka itu. Di samping bencana yang berulang kali terjadi, sampai yang namanya COVID-19. Ini teror dari Allah SWT. Ya. Gitu. Allah tuh murhib, ya, teroris. Tapi teroris kelas kakap atau kelas paus ya. 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 Yang sekarang itu oleh Zionis dan antek-anteknya, ya, yang dicap serba teroris itu adalah umat Islam, yang sumbernya adalah Islam, ya. Sekolahnya pesantren, ya. Jadi pesantren itu harus dibubarkan karena melahirkan teroris. Hafidh Quran juga teroris itu, ya. Bahkan ada katanya ustadz yang good looking, kelihatannya tua, ya, menawan, mempesona, pada sebenarnya adalah teroris. Ya, kita jangan takut dikatakan teroris, karena ada teroris di atas teroris. Siapa? Allah. Mana dalilnya? Wa iyaya farhabun, dan kepada kula, ya, hanya kalian takut. Kemudian yang selanjutnya, takut hari pembalasan. Ya. Tapi bagi kita tidak usah takut, karena yang punya hari pembalasan itu Allah, dan kita ulang-ulang setiap hari itu. Ya. Lewat surat Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau Malik itu pemilik,
Tapi kalau Malik itu penguasa. Ya. Bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu Malik. Tapi yang menguasainya bukan bangsa Indonesia. Siapa tuh? Asing dan asing. Pemiliknya siapa? Bangsa Indonesia. Penguasanya ya, orang asing. Tapi Allah bukan hanya Malik, tapi juga Malik. Hari pembalasan itu milik Allah. Tapi hari pembalasan itu ada di bawah wilayah kekuasaan Allah. Ya. Oleh karena itu, ya, kenapa kita harus takut dengan hari pembalasan? Karena hari pembalasan itu hari pengadilan, di mana di dalamnya tidak ada pembelaan. Ya. Biasanya kan dalam pengadilan ada dihadirkan pembela ya. Ya. Kemudian dihadirkan pertolongan. Tidak ada pertolongan itu di hari pembalasan. Tidak ada pembela, tidak ada penolong, dan kemudian tidak ada tebusan. Ya, tidak ada tebusan. Ya. Ditangkap, tebus 400 juta keluar ya.